lebih awal. Kenapa nggak bilang kalau I mepet? told you before, we should leave at 11 a.m. AM ke PM? AM ya? IM dong pagi. Pokoknya itu kita udah bilang berangkat jam 11, terus dia kayak molor waktu, dan akhirnya kita yang disalahkan kayak gitu. Aku juga pernah sih waktu itu. Panik. Iya, wajar sih guys, panik, tapi karena dia sendiri. Waktu itu pernah aku sama temanku juga sama Hani lagi bawa grup yang isinya 40 orang. Itu pertama kali anjir aku bawa 40 orang, dan aku nggak berani sendiri, jadi bawa Hani, bawa temanku. Terus udah nih, itu kan emang jalurnya itu kan emang dari Kremlin, terus kita ke Bolshoi Theater, dan itu kan jalan gitu kan guys. Terus itu kan juga lagi hujan yang cukup, anginnya cukup Deras ya? deras banget gitu kan. Terus habis itu adalah ini jalanlah dari Kremlin ke Bolshoi Theater. Itu kan lumayan kan 10-15 menit kan itu jalan dengan cuaca yang kayak gitu. Terus tuh mereka pikir di Bolshoi Theater kita bakal masuk, dan ternyata cuma foto di depannya. Iya kan, jadi mereka tuh kayak udah bete gitu loh. Sebenarnya tuh kayak, ya ngapain kita ke depan Bolshoi Theater cuma buat foto gitu loh. Kan kita pikir tuh bakal masuk. Jadi ada ibu-ibu yang ngomong ke aku sama Hani kayak gini, saya harap uang yang kalian terima tuh adalah uang yang halal ya. Wow. Anjir, sehati juga aku langsung kayak, pulang itu aku langsung nangis kayak, ya Allah, seumur hidup aku menjadi tour guide gak pernah dibilang kayak, semoga uang yang kalian terima tuh adalah uang halal ya, dibilang kayak gitu. Terus tuh pernah juga nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai dengan itinerary sih, maksudnya kayak ada satu tempat yang harus di-cut gitu, nah karena udah kayak udah kayak udah malam banget, jam 7 apa jam 8 gitu. Tempat terakhir itu adalah ini Moskow City. Kalau malam kan nggak begitu bagus juga kan. Baru mereka tuh, pemikiran mereka tuh Moskow City tuh kayak bagus banget gitu loh Ran. Ya emang bagus sih kalau pagi atau siang kan. Terus mereka tuh kayak di dalam sini nih, dalam bis ini kayak adalah 1-2 yang buat kayak, ini nih nggak bisa, kalian tuh harusnya ngikutin ini itinerary, dibilang kayak gitu. Kalian tuh sebagai tour guide harusnya profesional, bla 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 gitu dong. Itu bakal bayar bis apa? Kalau over. Ya, tour yang bakar bayar. Grupnya itu. Jadi melanjutkan yang obrolan tadi malam, ini udah siang, udah jam 4. Tadi malam itu baterainya habis, jadi kita harus mensudahi dan dilanjutkan lagi pagi ini. Terus tadi malam itu kita sampai apa sih Ran? Sampai apa tadi malam? Oh, pengalaman yang gak bisa dilupakan ya. Terus sekarang lanjut, pengalaman terbaik yang pernah kamu dapatkan selama menjadi tour guide. Banyak sih. Yang paling kamu ingat? Silaturahminya tuh terus-terusan gitu. Iya, nggak putus. Oh iya, silaturahmi nggak putus. Terus apalagi kalau punya yang kaya, itu paling enak sih. Sumpah guys, aku tuh kalau nyeret tamu tuh cari yang kaya, soalnya aku nggak mau cari yang biasa aja. Karena kan yang dicari itu kan bukan silaturahmi sih, apa sih, bukan ikatan, apa sih, bukan royal, apa sih, bukan duit, tapi itu orang dalam, bukan orang dalam sih, koneksi. Jadi kalau misalnya kita mau ada urusan sama dinas ini cepat, ada kementerian ini cepat, gitu lah. Bukan KKN, itu hanya mempermudah Randa. Oke. Itu hanya mempermudah. Kalau kamu dipersulit sama orang KKN, jangan protes ya, karena kamu nikmati. Woi. lanjut. Iya, jadi pas pulang ke Indonesia gitu kan, kayak kota lain, terus tahu-tahu di situ ada, pas update di Instagram, terus dia bilang, oh Mas di sini ya, ayo ketemu. Iya ya, enak ya. Mereka yang bayar lagi semua. Iya, di mana nanti saya jemput. Kayak gitu pokoknya, jadi punya teman banyak. Yes. Ya kalau kemana-mana enak lah. Kemarin aku dijemput anjir di bandara sama tamuku. Jadi tuh ada tamuku emang baik banget bapaknya ini. Terus dia nitip barang awalnya, nitip baju hard rock itu loh. Baru aku bilang, oh iya Pak, nanti saya ke rumah aja, aku bilang kayak gitu kan. Itu berapa lama di Jakarta? Cuma sehari Pak. Oh ya udah, tidur di rumah saya aja, dibilang gitu. Jadi dijemput di bandara. Literally bapak itu nunggu di depan pintu kedatangan itu, orang berdiri, bayangkan, sambil ngeliatin aku, mana Edo. Jadi kayak dia tuh kayak ngebalas budi waktu dia datang ke sini gitu loh. Tapi kan waktu itu kan mau kerja kan, dibayar. Kalau nggak dibayar kan aja nggak bakal mau jemput bapaknya guys. Tapi jadi kayak bapak itu kayak jemput, terus ngajak makan, terus itu kayak
dikenalkan sama semua keluarganya, sama anak-anaknya, sama nenek-neneknya segala macam, sama keluarga besarnya lah dikenalkan. Jadi udah kayak dianggap anak sendiri gitu. Dan aku sih nerima, soalnya jabatan bapaknya tinggi di salah satu perusahaan. Jadi kayak, oh angkat aja pak, saya sebagai anak, saya rela kok diangkat sebagai anak. Kalau bapak kaya. Kayak gitu kan. Gitu. Kalau tamumu biasa masa sih kamu? Ya tamuku yang biasa juga banyak sih guys, tapi jarang orang yang ke Rusia itu yang biasa aja. Pasti mereka punya jabatan di sebuah perusahaan, kalau nggak di dinas tertentu atau di jabatannya tinggi, ya nggak sih? Yes. Soalnya ke Rusia itu mahal guys, kayak gitu, nggak kayak ke negara Asia atau kemana. Ke Rusia itu cukup mahal, jadi kayak yang datang ke Rusia itu pasti yang berduit. Tapi kalau Randa kan ya udah semuanya dianggap sama rata gitu. Nah tapi kalau aku tuh masih kok kelas-kelas kan. Orang pernah kok aku tuh bawa orang nggak tahu itu siapa. Setelah 3 hari kan aku browsing sendiri, ternyata jabatannya tinggi. Tuh kan biasa aja gitu. Iya. Ya aku nggak tahu kan, aku juga malas ngepoin ya. Kalau kamu kan kalau kan emang aku cari, aku cari dulu. Aku sampai kayak gitu. Jadi tapi ya berhubung nggak beda-beda, jadi ya nggak apa-apa juga. Yes, sih. Cuma ya kaget aja gitu. Wow. Yang tamuku dari Singapura itu pokoknya dia tuh salah satu, pokoknya jabatannya tinggi lah di sebuah komunitas internasional gitu. Nah jadi kayak wow. Terus kalau ke Singapura, nanti kalau ke Singapura bilang ya bakal saya jemput. Oh oke, ibu. Jadi tetap keep in touch gitu loh, karena ibunya kaya. Bayangkan tinggal di Singapura, suaminya orang Singapura, kerja di Singapura, anaknya kuliah di London, datang mintanya mobilnya. Bayangkan kan, jadi ibunya tuh kayak bener-bener keluar bandara tuh harus ada mobil. Terus kemana-mana naik mobil. Pernah ibunya sehari minta kayak, kita naik metro deh sehari, pengen menjadi orang sini. Dan ibunya itu nggak ngeluh sama sekali. Nggak ngeluh karena dibilang kan kita yang pengen, dibilang. Jadi ibu tuh kayak desak-desakan di dalam metro segala macam gitu. Tapi besoknya Edo pesan mobil aja lagi, dibilang cukup kemarin aja sehari kita naik metro, hari ini kita naik mobil aja lagi nggak apa-apa, dibilang gitu. Soalnya ibunya penasaran, dibilang kalau di Singapura tuh kita seringnya naik naik kayak metro gitu juga gitu. Tapi emang kalau kesini menurutku harus nyobain sih walaupun sekali. Iya walaupun sekali. Kemarin ibunya cuma penasaran gitu loh guys. Tapi stasiun metronya kan indah-indah. Iya. Gitu. Tapi kemarin salahnya itu kita tuh pas masuk metronya itu pas yang rame banget, orang berangkat kerja sama pulang kerja. Jadi itu kan kayak, jadi ibunya kayak takut gitu loh kayak gitu. Ya kalian bayangkan ibunya bawa tas Hermes nih masuk ke dalam metro, ya gila lah, pasti ibunya takut lah, desak-desakan. Tasnya lo Hermes itu lo mahal, Randa berapa ratus juta dibawa ke metro itu kan kayak kesalahan besar sih menurutku. Tapi ibunya juga biasa aja. Ya. Enak kalau punya tamu yang loyal dan berduit itu enak. Bukannya ngelompok-kelompok, tapi tadi aku bilang mengelompok-kelompokan sih guys. Jadi kayak ya udah. Aku sama Randa emang beda dalam hal mencari tamu. Tapi kan yang kamu berikan ke tamu juga beda Randa. Ya. Ketika kamu bawa grup sama ketika kamu bawa VIP kan. Kalau VIP kan kayak iya ibu mau makan apa? Iya ibu. Kalau VIP kan betul-betul kita interaksi sama dia aja gitu. Kalau misalnya grup kan banyak sama semuanya. Jadi nggak terlalu intim. Nggak terlalu gitu. Nggak terlalu dekat kalau sama grup. Kalau VIP itu enaknya gitu guys. Terus pelayanannya juga beda. Kalau VIP itu kayak kita benar-benar harus menjadi orang yang sangat baik dan perfect. Kayak gitu. Iya, kalau aku sih kayak kalau misalnya VIP nih ya, ibu selamat pagi, jadi hari ini kita bakal kesini, jadi senyumnya tuh kayak bagus gitu loh. Kalau grup ya selamat pagi, ya hari ini kita bakal Kremlin kesini makan siang di sini bla 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 gitu tuh. Kalau dia grup jadi kayak ya kalian bayarnya ya cuma segitu. Aku kalau belum dimarahin sama peserta turnya sih masih senyum aja, tapi kalau sudah dimarahin sudah kayak bete juga. Kalau aku nggak sih, emang beda pelayanan VIP sama, soalnya VIP kan bayar kita lebih, jadi harus diberikan yang lebih. Kayak ibu mau makan apa, ibu nanti kita kesini, dia bisa nggak tolong dicarikan ini, oh ya ibu saya usahakan gitu. Kalau grup ya kalau itu iyalah, kalau grup dia tolong carikan ini, kayaknya udah tutup deh bu, kayaknya udah nggak ada deh bu gitu. Karena kadang-kadang kayak malas merepotkan diri sih kalau aku. Kalau kamu mungkin mau aja sih merepotkan diri. Bukan merepotkan diri sih, tapi jatuhnya kan kalau misalnya nyarinya malam-malam terus besok harus pagi, iya, terus kita yang masih capek kan besoknya tambah nggak maksimal. Tapi kalau VIP sih aku mau, tapi kalau grup mau nggak mau ya kan. Itulah bedanya ya guys, tiap orang beda ya, capek ya kan. Iya, kalau grup gila aja kesini ngumpul
Ya Allah, grup. Terus kamu dibayar pernah nggak di bawah 100 untuk full day? Pernah 5.000. 5.000 kan nggak 100, kalau 100 itu kan 6,5. Ya 5.000 pernah. 5.000 pernah. Kalau aku pernah dibayar 1 juta. 4.000 something 4.000 gitu lah. sekian. Karena itu yang punya temanku sendiri. Oh. Gitu, dan udah dekat. Jadi Tahu kayak dong, temanku juga dong. iya, temanmu juga gitu. Jadi kayak ya Tahu dong aku biasa. ya harus gitu karena teman. Dan kemarin itu masalahnya itu nggak di Moskow. Dan itu keluar kota, dan untuk hotelku, makanku, terus itu transportasiku, Nah, udah segala sih, macam udah tuh dapat semua banyak, ditanggung sama turnya. Sekalian gitu. liburan ya. Iya, sekalian liburan. Jadi untuk dibayar 4.000 something, 1 juta gitu aku masih oke sih guys. Karena cuma kayak nemani mereka dalam pesawat, ngobrol-ngobrol, di sana pun juga ada tour guide lokalnya sendiri. Jadi kayak benar-benar aku cuma kayak ya terjemahkan aja dari tamu ke tour guide ke tamunya, udah gitu doang. Nggak perlu mikir ya. Nggak perlu mikir. Jadi aku kayak ya udah, kalau kayak gitu mah aku mau dibayar 1 juta. Tapi kalau untuk di Moskow, mohon maaf nih, nggak pernah mau dibayar di bawah 100 kecuali teman. Ya kalau teman itu nggak enakan gitu nggak Ya sih? makanya Iya kalau kan? teman itu nggak enakan. Misalnya kayak, boleh nggak sih segini aja gitu. Karena juga untungnya nggak begitu banyak nih dapatnya gitu. Kita kan ya udah, oh ya udah deh, cari yang lain aja. Kalau aku sih kayak gitu, cari yang lain aja dulu. Tapi kalau misalnya nggak dapat, nanti baru aku yang bawa, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau kayak gitu jiwa mencari uangku tuh tergetar. Pasti kamu bilang iya. Udah ambil aja daripada gitu. nggak ada apa-apa Nggak yang ada dapat. income gitu. Daripada nggak ada income, siapa yang mau kasih Iya sih. segitu sehari? Gitu kalau aku sih nggak. Tapi ya kalau misalnya miring betul nggak mau juga lah. Iya, karena Apa dapat capeknya aja nanti daripada nambahin dosa. nah itu iya betul, daripada namain dosa nanti nggak diambil. Jadi kalau aku tuh kayak cari yang lain aja dulu, kalau nggak ada baru aku bawa kayak gitu. Dan kita juga lihat-lihat temannya kayak apa ya. Ada juga kemarin teman minta tolong nih bawa tamu sehari, udah dibawa, sebulan kemudian baru dibayar. Itu mohon maaf, walaupun kamu temanku tapi money is money, saya nggak bisa itu di gimana kan. Jadi setelah itu aku selalu minta tolong dibayar di muka, kalau nggak dibayar di muka nggak aku bawa. Kamu pernah nggak mengalami hal kayak gitu? Pernah. Teman Cuma- sendiri juga kan? Ya. Iya, kita tahu lah siapa orangnya ya. Nggak enak aja gitu kan. Pertama nggak enak sih nagih, tapi that's my money ya kan. Iya, dan masalahnya updateannya dia itu selalu dengan gimana? kehidupan yang sangat glamor. Jadi kita mikir kayak, lu nggak bisa bayar gua buat gaji gua selama bawa tamu lu, tapi lu kehidupan lu, Instagram lu, Instastory lu kayak glamor mampus. Tapi sebenarnya kalau misalnya program tour udah selesai dan belum dibayar itu salah, karena kan kita tahu ya gimana manage itu. Iya. Kan kalau tamu tuh sudah berangkat, apalagi dia sudah pulang, itu berarti sudah semua pembayaran sudah lunas, sudah selesai. Jadi kalau misalnya kamu nggak dibayar setelah grup pulang, itu nggak masuk akal lah. Itu salah si yang kasih kamu tuh salah. Tuh ingat. Jadi kalau ya lihat-lihat aja sih, kalau emang temanmu ini yang ngasih kamu kerjaan itu kayak benar-benar kayak habis kamu kerja langsung dibayar, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau orang ini juga kayak halu-halu barata, mending diminta di awal daripada terjadi pertengkaran antar teman cuma gara-gara duit kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi sering ya orang kelahi gara-gara duit. Kamu ambil ladangku. Iya, sering banget kayak gitu. Kamu ambil ladangku, kamu ambil Ladang sawah. wilayahku, kamu ambil tamu-tamuku. Sering banget guys terjadi, dan itu nggak cuma sekali 2 kali. Dan ini kayak si A ngomong ke B ngomong ke C ngomong ke D, dan itu tuh versinya tuh beda-beda. Iya. Tiap orang tuh versinya beda-beda, dan nyampe ke aku itu ya namanya aku nih sumber gosip dari segala gosip, jadi semuanya kurangkul jadi satu, ku kesimpulkan. Jadi aku tuh udah punya kesimpulan dari semua itu Ya loh. untung aku nggak pernah kayak gitu. Wah kalau aku pernah tuh langsung tak chat aja ketemu, tak traktir deh ngopi kopi yang mahal. Aku sih nggak pernah sih. Setelah itu baru. Tapi Nggak nggak pernah. pernah sampai sekarang. Alhamdulillah sih nggak pernah. Maksudnya kayak menurutku ya rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi seberapa banyak rezeki yang kamu dapat tuh udah diatur gitu loh. Ya betul. Jadi kayak masa kamu menghancurkan hubungan pertemananmu cuma gara-gara uang? Ya memang kita perlu uang, tapi kalau kita nggak punya teman, bagaimana kita menghabiskan uang gitu loh? Gitu nggak sih? Betul nggak? Betul nggak? Mungkin uangnya habis tapi nggak bakal seru habisnya gitu. Iya, kayak gitu. Kalau buat dirimu sendiri, kalau sama teman-teman kamu pakai buat nongkrong, pakai buat jalan-jalan segala macam, kan serunya bareng-bareng. Naik haji kan. Nih haji, insya Allah. Yang terakhir, pengalaman terburuk
Sudah kan tadi pengalaman terburuk. Apa itu terbaik anjir? Kalau tadi malam udah kayaknya. Enggak, mana dia bilang yang Pengalaman terburuk dimarahin. Oh yang itu ya? Yang macet, yang kecelakaan itu. Oh yang kecelakaan itu ya? Iya. Itu cuma sekali doang? Iya, itu sekali doang, tapi ada lagi tahu satu. Apa? Itu pas pertama kali banget bawa orang. Kayak nggak tahu kan, kayak salah gitu loh. Terus jalannya lama, Terus? jauh, terus orangnya ngomel. Terus ditanya kan, ini memang jalan kaki aja ya? Karena itu memang lewat taman kan. Oh. Iya bu, jalan kaki aja. Ternyata memang tidak di situ. Nah, harusnya di Seledu stansi metro selanjutnya, tapi turunnya di situ. Itu paling malu banget sih, paling malu. Dan Kamu paling banyak bawa tamu berapa? paling banyak 26. Aku 40. Aku enggak pernah 40. Berdua tapi itu. Sebenarnya 40 sih, cuma kan dibagi 2 busnya. 50 malah. Kan 26 52. Aku satu bis rendah 40. Aku enggak, dibagi 2 busnya. Dan aku tuh pernah ke ini. Vladimir sama Susdal. Dan itu dalam sehari. Macet dong. Parah macetnya. Jadi nyampe Vladimir Susdal tuh udah sore, jam 3 apa jam 4 gitu. Jadi di Susdal tuh cuma sampai jam 5. Baru ke Vladimir cuma sebentar sampai jam 6 baru pulang. Apa mampir makan? Mampir cuma kan Susdal kan cuma jalan dari belakang sampai ke depan. Udah habis itu ke Vladimir cuma ngelihat yang ikonnya itu, habis itu udah pulang. Malah nggak ke Vladimir deh waktu itu, Susdal doang. Jadi tamu itu kayak mikir kayak ya kita ngapain capek di jalan. Iya, Dan itu kan di jalan. dan itu sih orang tua kan, jadi mereka tuh banyak minta berhenti buat kencing. Dan sekali kencing itu nggak bisa lama, nggak bisa sebentar, malah kayak setengah jam, sejam. Belum lagi ada yang ngerokok, belum lagi ada yang mau beli makan, ada lagi yang ini itu segala macam. Jadi itu emang lama di jalan. Dan mereka komplainnya ke aku dan itu aku bawa sendiri waktu itu karena Hani lagi ada ujian atau ada kelas gitu. Jadi aku bawa 40 orang sendiri ke Vladimir dan Susdal. Mampus. Dan itu benar-benar dimarahin kayak Edu ngapain sih kesini kalau misalnya ini nggak worth it untuk didatangi. Maksudnya kan itu lentur bukan lentur aku kan, bukan lentur punya orang lain. Aku cuma membantu temanku. Tapi yang karena tuh aku gitu tour leadernya nyalahkan ke aku, tamu-tamu nyalahkan ke aku. Terus kayak ya yang punya lentur mah santai aja kayak di rumah bahagia kayak nggak ada masalah gitu loh. Cuma dilemanya di situ nggak sih, maksudnya kita Iya kan sih. nggak mungkin juga menyalahkan si yang punya Iya, lentur kan. kita nggak juga Terus di sisi lain kita juga mau disalahin ya karena kan? itu bukan salah kita gitu loh. Kita juga udah menyarankan lebih baik udah nggak usah. Posisi Tapi yang paling nggak enak. tamunya tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu, jalani aja gitu. Jadi aku langsung kayak ya udah aku Ya dimarahin. Ya mau dimarahin mau gimana lagi, terima. Resiko ya. Resiko. pekerjaan. Ya walaupun ujungnya mereka waktu balik ngasih aku tips lumayan banyak sih. Jadi kayak ya aku rela kok dimarahin asal tipsnya banyak. Pokoknya aku tuh intinya tuh masalah uang aja. Kalau semakin banyak kamu memberikan aku uang, mau kamu hina aku segimanapun nggak apa-apa gitu loh. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak beri aku uang, kamu hina aku sekali, aku hinain aku berpuluh-puluh kali anjing. Jadi semua it's about money, karena kita hidup butuh uang.